Yang pertama di gelombang, jadi di gelombang ini nanti kan ada tentang karakteristik gelombang, terus ada juga tentang gelombang berjalan sama gelombang stasioner kan. Nah, untuk malam ini kita lihat sampai mana kita bisa bahas ya. Oke, yang pertama gelombang itu apa? Gelombang itu getaran yang merambat. Jadi ada suatu, misalnya kita menggetarkan ujung tali, terus ada yang merambat di tali itu kan, nah itu getaran itu kan menjalar gitu, nah itu yang namanya gelombang. Nah, yang perlu diingat di gelombang itu adalah ini besaran-besarannya, karena ini yang bolak-balik dipakai terus, dan rumusnya sebenarnya itu aja, dan rumusnya singkat-singkat aja, tapi kadang-kadang kita tuh nggak perhatian sama yang kecil-kecil gitu kan. Nah, yang pertama besaran tentang periode. Nah, periode itu pengertiannya adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang, untuk satu gelombang merambat gitu. Jadi kalau secara matematis rumusnya adalah periode sama dengan selang waktu dibagi dengan jumlah gelombangnya yang terjadi dalam selang waktu tersebut gitu. Jadi pertama ini rumusnya. Terus yang kedua ada besaran frekuensi. Di frekuensi ini kebalikannya dari periode. Jadi dalam 1 detik itu terjadi berapa banyak getaran atau berapa banyak gelombang. Jadi secara matematis F sama dengan N dibagi T. Ini. Nah, hubungan antara periode sama frekuensi ini kan saling berkebalikan nih. Jadi T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Tuh. Jadi ada ini ya, periode, ada frekuensi. Kemudian ada juga panjang gelombang. Nah, besaran yang panjang gelombang ini nanti dilambangkan sebagai lambda. Nah, lambda ini nanti tergantung bentuk gelombangnya apa. Bentuk gelombang kan ada 2 tuh, yang transversal sama yang longitudinal. Nah, untuk yang transversal, satu gelombang itu dari ini sejauh puncak ke puncak, ya dari puncak ke puncak berikutnya yang paling dekat, atau dari lembah ke lembah yang terdekat, ini juga sejauh lambda. Terus juga bisa berupa ini dari mengandung satu bukit dan satu lembah gitu. Ini kan, nah ini bukit, ini lembah. Nah ini juga satu lambda gitu. Itu kalau gelombangnya bentuknya transversal. Kalau gelombangnya bentuknya longitudinal, dia kan terdiri dari rapatan sama renggangan kan. Nah, satu rapatan dan satu renggangan itu satu lambda. Jadi ini renggangannya terus ada rapatan. Nah ini kemudian renggangan lagi. Nah ini satu gelombang nih. Atau dari pusat rapatan ke pusat renggangan yang berdekatan. Gitu. Misalnya ini renggangan, terus ini rapatan. Nah jadi dari pusat ke pusatnya itu juga dari pusat renggangan ke renggangan berikutnya yang berdekatan. Nah, dari sini ke sini. Ini juga satu lambda. Atau dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Ini juga satu lambda. Gitu. Jadi intinya kalau lambda ini tergantung bentuk gelombangnya apa. Yang jelas satu gelombang itu pokoknya kalau transversal dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah atau satu bukit satu lembah. Gitu ya. Biasanya sih banyaknya yang transversal ini. Nah, nanti ini ada panjang gelombang yang ketiga. Terus yang keempat ada mana ya? Sini aja. Yang keempat ada cepat rambat. Kalau cepat rambat rumusnya V adalah lambda kali F atau V adalah lambda per periode. Nah, secara umum V sama dengan S per T karena nanti ini juga masih kita pakai nih
Jadi S itu jarak tempuh gelombang, sama T ini adalah tulang waktu. Itu. Oke. Ini kan tentang periode, frekuensi, panjang gelombang, sama cepat rambat kan. Kita lihat soalnya ya. Nah, misalnya soalnya gini. Sebuah ringki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak renggangan dan rapatan berurutan adalah 7,5 cm. Berarti kan itu jarak satu renggangan, satu rapatan kan. Berarti itu sebagai lambdanya 7,5 cm. Terus ada cepat merambatnya sebesar 3 meter per detik. V-nya 3 meter per detik. Nah, karena ini satuannya yang 1 cm, yang satunya lagi meter, harus diubah nih ke dalam meter yang sentimeternya. Jadi ini 7,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Itu. Berapa frekuensi gelombangnya? Pakai rumus V sama dengan lambda kali F. Jadi ini sama dengan 3. Terus 7,5 kali 10 pangkat min 2 ya, kali F sama dengan 3. Jadi F-nya 3 dibagi 7,5 kali 10 pangkat min 2. Itu bentar, 300. Itu 40. Itu. Nggak ada ya jawabannya. Ya udah, memang nggak ada berarti. Jarak renggangan dan rapatan berurutan ya. Itu. Terus ini memang nggak ada ya. Udah pasti jawabannya sih. Terus ini, seorang siswa mengamati gelombang pada permukaan air dengan meletakkan 2 buah gabus yang terapung tepat di puncak gelombang. Jarak antara kedua gabus adalah 1 meter. Jadi ini sama-sama di puncak nih. Gabus 1, gabus 2. Jaraknya 1 meter. Jika di antara kedua gabus dipisahkan 2 puncak gelombang, kita gambar aja 2 puncak gelombang. Ini kan puncak ya, berarti kan turun. 2 puncak nih, 1, 2, terus terakhir di sini. Gitu, mau nggak bikinnya? Ini kan ada di antara 2 gabus ada 2 puncak gelombang. Nah, sekarang kita lihat nih dari gambar ini, ilustrasi ini, ada berapa gelombang di situ. Di antara gabus pertama sama gabus kedua ada berapa gelombang gitu. Ada berapa gelombang? Ingat ya, satu gelombang transversal itu dari puncak ke puncak itu udah 1. Jadi segini 1 nih. 1. Terus ini puncak-puncak lagi kan, 1 gelombang. Ini puncak ke puncak kan, ini 1 gelombang. Berarti ada berapa gelombang? 3 gelombang kan. Berarti N-nya itu 3. Nah, ini S-nya itu 1 meter. Nah, lambda itu adalah S dibagi N. Jadi jarak dibagi dengan ada berapa gelombang di sana. Jadi lambdanya S-nya 1 meter per N-nya 3. 1 per 3 meter kan. Atau 0,333 terus meter. Atau berarti sama aja dengan 33,33 cm gitu. Nah, sekarang yang ini. Kalau di sini, ini ada berapa gelombang nih? Ini berarti kita melihatnya sebagai satu bukit sama satu gelombang ya. Ada berapa gelombang? Satu bukit, satu gelombang, satu pasang bukit sama, satu bukit sama satu lembah, sorry. Satu pasang itu satu gelombang, ini 1, ini 2, 3. Jadi ini lambda, lambda, lambda. Berarti ini ada 3, lambda sama dengan 9. Jadi lambdanya 3 meter. Atau lambdanya 300 cm. Itu cukup gampang kan? Nggak susah kan sebenarnya. Kita cari lagi. Nih. 2 benda terapung di atas permukaan air bergelombang seperti gambar di atas. Kedua benda turun naik dengan periode 0,5 detik. Ada periode 0,5 detik. Itu. Cepat rambatnya berapa? V-nya berapa? V itu lambda dibagi T kan tadi kan. Nah, yang belum ada adalah lambdanya. Nah, kalau dilihat dari sini, jarak 100 meter ini kan dari puncak ke puncak. Berarti jarak ini adalah ya sejauh 1 lambda atau sepanjang 1 gelombang. Jadi langsung 100 cm. Jadi V-nya 200 cm per detik atau V-nya 2 meter per detik. Gitu.
Kita coba lagi. Nomor 7. Dua buah selinki memiliki panjang dan cepat rambat gelombang yang sama. Kedua selinki digerakkan maju mundur secara bersamaan sehingga terbentuk gelombang longitudinal. Berdasarkan gambar tersebut, perbandingan panjang gelombang dan frekuensi selinki A dan B yang benar berapa? Ini kan punya panjangnya sama ya, berarti kan S-nya sama nih. S-nya selinki A sama dengan S-nya selinki B. Terus V-nya A sama dengan V-nya B. Tapi di sini ada sesuatu yang berbeda. Di selinki A ini mengandung berapa gelombang nih? Ingat, satu rapatan, satu renggangan itu adalah satu gelombang. Jadi di sini ini satu rapatan, satu renggangan, satu gelombang. Terus satu rapatan, satu renggangan, satu gelombang. Terus ada segini lagi kan, lebihin lagi kan. Berarti itu ada berapa gelombang? 2,5 ya, Kak? Iya, 2,5. Betul sekali. Berarti di sini ada 2,5 gelombang A. Itu. Nah, kalau yang di B ada berapa gelombang? Ini 1 sampai sini kan. Terus ini 1 lagi. Berarti di sini 2 gelombang B. Tuh. Nah, kalau mau lihat berapa perbandingan lambda antara A sama B-nya, ini kan SA berarti 2,5 lambda A kan. Terus SB-nya 2 lambda B. Ya dibandingkan aja, ini kan katanya SA sama dengan SB kan. Berarti 2,5 lambda A sama dengan 2 lambda B gitu. Jadi lambda A per lambda B-nya 2 per 2,5 nih kali 2 per 2. Berarti 4 per 5 perbandingan A sama B lambdanya. Oh, dijadiin desimal ya. Berarti lambda A-nya ini kan 0,8 ya. 0,8 lambda B. Ini yang besaran pertama nih, perbandingan besaran yang pertama. Berarti ini ya. Tahu ini. Tuh. Terus kita mau nyari perbandingan frekuensinya nih. Katanya VA sama dengan VB. Nah, tadi rumus VA sama dengan VB. Tadi rumus V adalah lambda kali F kan. Jadi lambda A kali FA sama dengan lambda B kali FB. Nah, terus tadi kan kita udah punya nih perbandingan lambda A sama dengan 0,8 lambda B kan. Nah, masukkan ke situ. 0,8 lambda B kali FA sama dengan lambda B kali FB. Nanti si lambda B-nya bisa kita coret. Nanti kita dapat FB 0,8 FA sama dengan FB. Berarti kan FB sama dengan 0,8 FA dan atau FA sama dengan 1,25 FB gitu. Ini kalau yang ini, atau lambda B sama dengan 1,25 lambda A gitu. Nah, tinggal dicari deh mana yang sesuai dengan yang ada di pilihan jawabannya. 0,8 kan, 1. Terus FA-nya ini. Itu ada pertanyaan dulu. Oke, mungkin belum ada ya. Nih. Tadi kan yang nomor 7, sekarang kita nomor 8. Sebuah kapal nelayan terapung di permukaan laut yang memiliki cepat rambat 60 cm per detik. Itu V-nya 60 cm per detik. Terus kapal berada di puncak gelombang dan membutuhkan 5 detik untuk kembali berada di puncak. Jadi tadinya dia ada di puncak. Terus untuk nyampe ke puncak lagi, ini butuh selang waktu 5 detik. Nah, ini berapa gelombang nih? Ini 1 gelombang kan? Nah, dari informasi ini tuh kita bisa dapat besaran frekuensi N per T gitu. 1 per 5 Hz. Itu. Pertanyaannya, jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak ke lembah yang terpisah 2 puncak gelombang. Berpindah dari puncak
ini puncak. Ke lembah, tapi terpisah 2 puncak gelombang. Jadi gambarnya aja 1, 2. Nah, berarti untuk pindah ke sini kapalnya. Gitu, paham nggak? Nih, dari puncak ke lembah, tapi terpisah 2 puncak gelombang. Ini puncak 1, puncak 2. Tuh. Nah, ini waktunya butuh berapa nih? Jaraknya berapa nih dari sini ke sini? S-nya berapa? Gitu. Nah, kita cari dulu lambdanya karena kita perlu untuk satu gelombang tuh berapa jauh kan. Nah, lambdanya bisa dicari dari besaran V tadi sama frekuensi. V sama dengan lambda kali F atau 60 sama dengan lambda kali 1/5. Jadi lambdanya 5 kali 60, 300 kan. 300 cm atau 3 meter. Nah, terus ini kita lihat nih dari titik A ke titik B di sini itu berapa gelombang di situ? Berapa gelombang? Ya benar 2,5. 2,5 gelombang ya karena nih dari sini ke sini itu 1 gelombang lambda. Terus dari puncak lagi ke puncak itu lambda. Terus ini kan cuman sampai lembahnya aja kan. Nah, berarti ini setengah lambda gitu. Berarti S ini yang diminta jarak ini adalah 2,5 gelombang gitu. Jadi 2,5 kali 3, 7,5 meter jaraknya gitu. Itu sih kalau gelombang mekanik sih sebenarnya sampai situ karakteristiknya. Karakteristik itu maksudnya sifat ya. Yang pertama sifat gelombang mekanik adalah dia perambatannya butuh medium. Jadi nggak bisa merambat tanpa ada medium gitu, entah itu udara, air, atau zat cair atau zat padat gitu. Kedua, dia bisa dipantulkan, bisa mengalami pemantulan, pembiasan, terus bisa mengalami interferensi, difraksi. Itu sih yang aku ingat itu. Bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, mengalami interferensi sama difraksi. Gitu. Nah, tadi kan bisa dipantulkan, dibiaskan, terus interferensi sama difraksikan. Nah, yang pertama tentang pemantulan. Sederhananya, kalau pemantulan tuh, ini ada bidang batas, bidang pantul maksudnya, bidang pantul. Terus ini ada norma bidang, jadi dia tegak lurus terhadap si bidang. Nah, kalau di pemantulan, gelombang datang, terus ini gelombang pantul. Nah, ini itunya sama gitu, di sini. Pemantulan gitu. Ya cuman itu aja sih ngomongin bahwa gelombang bisa dipantulkan. Misalnya, ini kan kalau cahaya ya, kalau di gelombang tali misalnya atau gelombang permukaan air, bayangannya ya kalau kita menggetarkan tali nih di ujung, terus ujung lainnya tuh terikat gitu, terus di ujung yang kita pegang digetarin naik turun, nanti kan ada gelombang merambat tuh sepanjang tali. Nah, ketika mencapai ujung satunya nanti akan dipantulkan lagi. Gitu, nanti gelombang yang dipantulkan akan punya fase yang berbeda, nanti kita bahas fase. Itu akan dibalik fasenya gitu. Berlawanan. Itu pemantulan. Kemudian yang kedua, pembiasan. Jadi ini bidang batas antara dua medium berbeda yang punya indeks bias berbeda. Nanti kalau ada sinar datang, nah ini akan dibelokkan. Pembiasan itu pembelokan pembelokan gelombang. Misalnya pembeloknya ke sana gitu. Nanti ini kalau kalau N1 lebih besar dari N2 atau ini mediumnya lebih rapat.
dari medium rapat ke medium renggang. Kebalik. Medium renggang ke medium rapat, sorry. Tapi kalau kondisinya sinar datangnya lewat medium yang lebih rapat dulu, N1-nya lebih kecil ya. N1-nya lebih besar dari N2. Nanti dia dibiaskannya itu menjauhi garis normal. Ini kalian bisa baca sih. Ini theta datang, theta biasnya. Nah, ini kalau dari yang rapat menuju ke yang lebih renggang. Nah, di sini nanti akan mengikuti hukum Snell namanya. Jadi N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 itu theta I ya. Itu, ini maksud rumus ini. Ya, pokoknya gitu ya. Kalau intinya kalau dari medium yang renggang ke yang lebih rapat, sinarnya akan bukan sinar, gelombangnya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya kalau dari medium rapat ke medium yang renggang, nanti akan dibiaskan menjauhi garis normal. Tapi keduanya itu mengikuti hukum Snell ini. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta datang ya, sudut datang, sama dengan N2 kali sin sudut biasnya gitu. Jadi intinya mau dia dari yang rapat atau dari yang renggang tetap ikutin hukum Snell. Nah, di saat dibiaskan, cepat lambat gelombangnya akan berubah. Tapi frekuensinya tetap gitu. Jadi saat dibiaskan, saat mengalami pembiasannya, yang tetap adalah frekuensinya. Nah, tapi berarti cepat lambatnya berubah. Dan panjang gelombangnya juga berubah. Nah, kalau dihubungkan dengan hukum Snell ini kan kalau dimodifikasikan jadinya N1 per N2 sama dengan sin theta bias per sin theta datangkan. Nah, ini bentar aku lupa yang mana. I2 per V1 terus V itu kan sebanding dengan lambda ya. Jadi lambda 2 per lambda 1. Jadi ini rumus untuk di pembiasan. Jadi ingat-ingat kalau di pembiasan yang berubah adalah frekuensinya. Kalau di pemantulan yang berubah adalah fasenya. Tapi ininya apa namanya? Cepat lambatnya, panjang gelombangnya itu tetap tuh. Terus yang ketiga tadi ada interferensikan. Interferensi ini adalah intinya tuh dua gelombang saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya ada gelombang satu begini, terus ada gelombang lagi begini gitu. Nanti ini artinya interferensi destruktif. Nanti dia habis karena kalau ditambahin nih amplitudonya saling menghilangkan kan, saling habis gitu. Nih saling mengurangkan gitu. Nah, gitu. Nah, ini namanya interferensi destruktif. Nah, ada yang konstruktif, jadi saling menguatkan. Kalau destruktif itu saling melemahkan. Kalau konstruktif saling menguatkan. Jadi misalnya yang satu gini, terus yang satunya lagi juga begini. Nah, nanti ini gelombang hasil paduannya. Jadi interferensi itu paduan gelombang. Jadi tambah besar amplitudonya.
itu karena ditambahin. Nah, ini namanya interferensi yang konstruktif. Nah, interferensi ini nanti akan lebih jauh lagi dipelajarin di bagian gelombang stasioner. Kita nggak tahu nih bakal sempat apa enggak ngebahas tentang gelombang stasionernya. Gitu. Nah, terus tadi kan interferensi adalah perpaduan gelombang ya. Yang keempat ini ada difraksi. Nah, difraksi ini kalau gelombangnya melalui jadi pembelokan, tapi pembelokannya bukan karena perbedaan medium, tapi karena ada entah itu lubang atau ada sudut gitu. Misalnya gini, kalau ini ada sudut ini nih, terus ada gelombang datang air, gelombang air gini datang. Nah, nanti ini akan belok ke sini gelombangnya gitu. Makanya kalau terus ada lagi kalau lewat ini ya, lubang. Misalnya kalau sinar lewat sini. Nah, nanti dia akan belok ke sana gitu. Nah, kayak gitu. Kalau difraksi kayak gitu. Jadi beda, bukan karena ada perbedaan kerapatan medium, tapi karena ada entah itu sudut penghalang atau ada lubang gitu. Itu difraksi. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi itu karakteristik dari si gelombang itu sendiri. Nah, sekarang aku mau bahas dulu tentang ini. Gelombang berjalan. Nah, di gelombang berjalan, tadi kan di gelombang sendiri udah ada bukan variabel, besaran periode, frekuensi, cepat lambat kan. Nah, di gelombang berjalan nanti diambah lagi nih variabelnya. Ada besaran omega atau frekuensi sudut. Nanti ini omega adalah 2πf atau omega 2pi per T. Nih, satu tambah besarannya. Terus ada besaran bilangan gelombang. Dilambangkan dengan K. Ini bilangan gelombang. Nah, hubungannya K itu dengan panjang gelombang. Oh, sorry, tadi ada panjang gelombangnya. Panjang gelombang 2pi per lambda. Nah, kalian hafalin yang ini, 2 ini. Nah, di gelombang berjalan ada rumus kayak gini. Oh, satu lagi, sorry, amplitudo. Amplitudo tuh kalau gelombangnya transversal kayak gini. Nah, amplitudo tuh jarak dari titik keseimbangan ke keseimbangan terjauh, itu amplitudo. Jadi amplitudo pengertiannya adalah simpangan terjauh gitu. Nah, di gelombang berjalan nanti ada rumusnya begini. Y adalah sama dengan plus minus A sin omega T plus min plus KX. Tuh. Nah, ini ada tanda kan. Plus minus sama plus min plus tuh. Yang ini menandakan ke arah mana partikel mula-mulanya bergerak. Kalau positif ya berarti arah pertamanya itu ke atas. Jadi ininya mulainya ke atas gitu. Jadi nah gitu, untuk gelombangnya kayak gitu. Kalau negatif berarti arah gerak partikelnya mulanya bawah. Jadi kalau dari titik keseimbangan dia ke bawah gitu. Jadi gitu. Nah, kalau yang ini yang ada di dalam tanda kurung, ini menandakan ke arah mana rambatan gelombangnya.
Kalau negatif, itu arah rambatan merambat ke kanan. Kalau positif, merambatnya ke kiri. Nah, terus kalian amatin lagi di sini, omega nih selalu nempelnya sama waktu sama T, dan bilangan gelombang K itu selalu nempelnya sama X atau jarak titik terhadap acuan awalnya itu ya. Jadi nanti dari dari persamaan gelombang biasanya dicari berapa frekuensinya, berapa cepat rambatnya. Nah, itu semuanya bisa kalian dapetin dari omega T sama Kx-nya. Misal, contohnya begini. Y sama dengan A sin 20 T 20 T min 4 X. Kayak gini. Ini T dalam detik, terus X dan Y dalam meter ya. Nah, pertanyaannya biasanya berapa frekuensinya, berapa cepat lambdanya, berapa cepat rambatnya, berapa amplitudenya. A-nya belum, misalnya 0,1. Nya berapa gitu. Nah, makanya tadi aku bilang kan, ingat omega tuh nempel sama siapa, sama K itu nempel sama siapa, karena di situ informasinya ada di situ, dari dalam situ. Nah, dari persamaan gelombang Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T min 4X ini, pertama, ini ada 0,1 itu adalah A-nya, amplitudenya, karena kan rumusnya tadi adalah Y sama dengan A sin omega T plus Kx dan min Kx. Min Kx. Tuh. Nah, di sini kan A kan di situ kan. Nah, di depan situ 0,1 meter adalah amplitudenya. Terus yang kedua mau nyari frekuensi dari mana? Frekuensi itu nempelnya sama omega. Karena rumusnya omega sendiri ini tadi kan 2πf. Jadi kita dari situ omeganya 20 pi, yang ini ya. Terus omega adalah rumusnya 2πf. Jadi F-nya 10 Hz gitu. Terus pertanyaannya lagi berikutnya, berapa lambdanya? Nah, lambda itu nempelnya ada di dalam K, di bilangan gelombang ini. 2pi per lambda itu K-nya. Lambda tadi nempel sama K kan, ada di dalam K. Nah, di sini. Lupa nambahin pi. 4px ini maksudnya. Nah, ini ada di sini. Jadi, K-nya itu 4pi. Jadi 2pi per lambda sama dengan 4pi. Jadi lambdanya 2pi dibagi 4pi sama dengan setengah meter. Gitu. Ini menjawab pertanyaan A sama pertanyaan B. Jadi kalau mau jawab pertanyaan C berapa cepat rambatnya, tinggal lambda kali F. Tuh. Lambdanya 0,5, F-nya 10. Jadi 5 meter per detik gitu. Atau kalau mau langsung lambda V-nya berapa? V-nya itu omega per K. Tuh. Omeganya kan 20 pi itu. Per K-nya 4 pi kan. Nah, V-nya 5 meter per detik. Kadang-kadang pertanyaannya bukan diminta berapa frekuensinya, lambdanya, atau cepat rambatnya gitu. Tapi diminta ngebuat persamaan gelombangnya itu sendiri. Misalnya nih, soalnya gini, suatu gelombang merambat ke kiri
dengan arah getaran pertama ke bawah. Gelombang memiliki amplitudo misalnya 20 cm dan panjang gelombang katakanlah 2 meter gitu. Jika cepat lambatnya gak muat. Jika cepat lambatnya berapa ya? 10 meter per detik. Tuliskan persamaan gelombangnya. Tuh. Kayak gitu. Nah, ini bisa dibuat persamaannya dengan tadi mempertimbangkan semua yang ada diketahui di soal. Nanti kan Y sama dengan A sin plus minus ya. Plus minus A sin omega T min plus KX kan. Nah, kalimat pertama di sini itu untuk menentukan tanda plus sama minusnya. Merambatnya ke kiri. Berarti nanti di sini itu tandanya harus negatif karena kan merambat ke kiri harus positif. Jadi di sini tandanya positif gitu. Terus arah getaran pertama ke bawah itu ada di sini. Di sini. Tuh. Nah, karena ke bawah di sini harus negatif. Tuh, sama itu. Terus nanti kita tinggal masukkan aja nih. A-nya berapa? Terusin omeganya berapa, K-nya berapa. Nah, tapi kan belum ada semua tuh. Kita pertama gelombang katanya memiliki amplitudo 20. Nah, itu bisa digunakan untuk mencari K-nya. Jadi, K sama dengan 2pi per lambda. 2pi per lambdanya 20 cm berarti 0,2 meter ya. Berarti K-nya 10pi. Itu pertama. Terus yang kedua, ini ada informasi bahwa panjang gelombangnya 2 meter. Itu bisa digunakan untuk mencari omega. Bisa langsung pakai rumus yang tadi, V sama dengan omega per K, jadi langsung dapat omega ya. V sama dengan omega per K, jadi omeganya V kali K. Omeganya V-nya cepat lambatnya 10. Terus K-nya 20pi. 10pi, sorry. 10pi. Jadi omeganya 100pi. Nah, nanti tinggal masukkan deh itunya. Salah. Ini amplitudo 20, amplitudonya yang 20, sorry. Bentar, ini salah baca. Ini amplitudo 20 nanti masukin ke sini 0,2 meter gitu ya. Nah, tapi panjang gelombang 2 meter. Berarti lambda 2 meter untuk mencari K. K sama dengan 2pi per lambda. Atau K-nya 2pi per lambdanya 2. Ini K-nya pi. Terus nanti untuk nyari V-nya sini. K-nya pi. Omeganya 10pi. Nah, kalau udah dapet A, terus omega, dan K-nya pi, kita masukkan ke dalam rumus Y-nya. Jadi Y-nya min 0,2 sin omega-nya 10pi, omega T, ditambah KX, KX-nya px gitu. Nah, ini menjadi persamaan gelombangnya gitu. Nah, persamaan tadi misalnya tadi kan ada persamaan Y 0,1 sin apa tuh tadi 20 pi. Ini untuk apa? Ini tuh untuk mencari, bisa digunakan untuk mencari simpangan suatu titik yang berjarak
tertentu dan pada selang waktu tertentu dari sumber getaran. Jadi misalnya ini sumber getaran nih, terus ada gelombang berjalan begini. Nah, kita bisa nentuin ini simpangan di sini nih berapa gitu. Dengan ini si titik A ini kita harus tahu dia letaknya ada di mana, X-nya berapa, dan telah bergetar selama berapa lama. Itu. Misalnya suatu gelombang punya persamaan kayak gitu ya, yang Y sama dengan 0,1 sin 20 titik min 4 X itu. Katakanlah si X-nya ini sejauh misalnya sejauh 5 meter gitu, dan sudah bergetar selama setengah detik gitu. Berapa simpangan di titik A itu yang berjarak sekian. Ini kita substitusikan aja ke dalam Y-nya. 0,1 sin 20 pi, T-nya setengah 0,5, terus dikurangi 4 pi-nya X-nya 5 gitu kan. Kegedean sih, itu kan ngarangnya angkanya. Sin 10 pi dikurangin 20 pi. Ini Y-nya 0,1 sin min 10 pi ya. Tuh. Nah, sinus negatif 10 pi kan itu kan 0. Jadi 0,1 kali 0. Jadi Y-nya 0 deh gitu. Atau misalnya ada titik lain gitu, titik B ini punya X katakanlah misalnya 3 meter, terus telah bergetar selama misalnya 0,2 detik. Nah, pertanyaannya berapa simpangan di B? Nah, coba kalian yang hitung deh ini. Kayak gitu tadi caranya. Atau bingung? Kan Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T min 4 pi X kan. Jadi 0,1 sin 20 pi kali 0,2 dikurangi 4 pi kali 3. Di 0,1 sin 0 lagi ya. 4 pi ya. 4 pi dikurangin 12 pi. 1 sin min 8 pi. Ya 0 lagi sih. Ini nggak jago nih bikin soal. Atau ada yang punya soal nggak tentang gelombang berjalan ini? Kita lihat ini ya. Kalian coba nomor 42. Kayaknya udah ada yang dapat B, benar nggak? Coba ya. Fungsinya Y sama dengan 8 sin 8 pi kali T min 0,05 X. Berarti Y-nya 8 sin 8 pi T dikurangi 0,4 X. Itu ya. X dan Y dalam sentimeter dan T dalam detik. Yang benar pernyataannya mana? Pertama, frekuensinya 8 Hz, benar nggak? Frekuensi itu lengketnya di sini kan? Di omega kan? Omega yang nempel sama T. Jadi, omega 8 pi atau 2 pi F 8 pi. Jadi, pi-nya 4 Hz. Itu. Sama itu berarti pernyataan yang A salah. Kemudian amplitudenya 8 meter, tapi kan katanya X dan Y dalam sentimeter nih. Jadi pernyataan 8 meter ini salah. Itu. Oke. Terus cepat rambatnya 20 meter per detik, bener nggak? Nah, kalau cepat rambat kan kita V sama dengan omega per K kan. Omeganya 8 pi per K-nya 0,4. Jadi 20 pi
sentimeter per detik gitu. Kalian perhatiin ini ya, kalimat di dalam soal nih, dia bilangnya apa gitu. Ini kan sentimeter, berarti jawaban cepat lambatnya juga dalam satuan sentimeter per detik gitu, bukan dalam meter per detik. Jadi ini juga salah. Panjang gelombangnya 0,05 meter. Bentar. Ini lupa pi-nya. Pi X. Ini 20 cm per detik. Oke. Panjang gelombangnya 0,05 meter. Panjang gelombang itu lengketnya nempelnya di sini. Itu. Ini K. K sama dengan 2 pi per lambda. Nah, ini nilainya sama dengan 0,4 pi. Jadi lambdanya 2 pi dibagi 0,4 pi. Atau 5 cm. Kalau diubah ke meter jadi 0,05 meter. Itu. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Kemudian apakah arah rambatnya menuju X positif? Harusnya benar sih. Karena kan ini tandanya negatif nih di sini. Ini menandakan dia menuju ke X positif. Jadi jawabannya ada 2 nih. D sama E gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi hati-hati sama satuan ya. Oke, ini yang barusan dikirim di grup nih. Kita bahas soal nomor 1 dulu. Sebuah gelombang berjalan mempunyai frekuensi 500 Hz, cepat lambat 350 meter per detik. Tentukanlah selisih jarak antara 2 titik pada gelombang tersebut. 1/3 periode. Nah, maksudnya gimana sih? Mungkin yang berbeda fase kali ya. Ya, kayaknya ini maksudnya ada kata-kata yang lupa diketik ini. Yang berbeda fase 1/3 periode tentang fase, tapi ini dulu deh. Jadi di rumus Y sama dengan A sin omega T min KX tadi, itu ada yang namanya sudut fase. Jadi sudut fase itu dilambangkan sebagai theta. Nah, ini yang omega T min KX ini, semua ini yang ada di sini, di dalam tanda kurung ini namanya sudut fase. Gitu. Nah, ada lagi istilah namanya beda fase. Jadi, kayak misalnya gini ya. Ada gelombang nih. Ini ada titik. Ya. Jadi fase tuh apa? Fase tuh pokoknya intinya kedudukan si titik, kalau satu fase atau fasenya sama, kedudukan titik itu tuh sama. Pertama dia tempatnya sama, posisinya bukan sama sih. Kondisinya sama. Dan dia bergeraknya juga sedang bergerak ke arah yang sama. Jadi kalau ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Nah, titik A sama titik E sama titik I ini satu fase nih. Karena dia sedang berada di kesetimbangan, terus juga dia sedang bergerak naik ke atas gitu. Ini naik. Si E juga lagi naik. Si I juga ini kan kalau dilanjutin dia akan naik kan gitu. Terus yang B ini sefasenya sama titik F. Karena dia lagi di puncak, terus dia juga sedang mau turun gitu. Atau misalnya si titik C nih sama titik G, ini juga satu fase yang sama. Karena dia sedang di titik keseimbangan tapi sedang turun gitu. Paham nggak? Sampai sini paham nggak? Jadi nanti yang terakhir titik D sama H ini juga sefase gitu. Terus ada istilah lagi berlawanan fase. Kalau berlawanan fase posisinya sama tapi arahnya lagi beda gitu. Nah, kalau di sini yang berlawanan fase yang mana? Titik apa sama titik apa yang berlawanan fase? Ya, B dengan D itu berlawanan fase karena dia sedang di puncak sama bukan puncak, lagi di simpangan terjauh, tapi yang satu sedang naik, yang satu lagi mau turun gitu kan. Atau A sama C nih misalnya, atau C sama E, itu juga berlawanan fase.
Gitu. Nah, satu fase itu 2pi. Kalau setengah fase itu pi. Jadi kalau satu fase dikatakan sefase itu kalau berselisihnya jaraknya itu 1pi atau 2pi, sorry. 2pi atau sejauh 1 gelombang. Gitu. Kalau berlawanan fase jaraknya sejauh pi. Gitu. Nah ini pi nih, segini. Ini juga pi segini. Tuh. Makanya tadi A sama C itu berlawanan fase karena berselisih sejauh pi. Ininya, pi radian. Sementara A sama E berjaraknya 2pi kan. Nah, itu ya sefase gitu. Nah, itu kalau dinyatakan dalam beda fase dinyatakan dalam sudut. Jadi beda fase kalau dalam sudut adalah theta 2 kurangi theta 1 dibagi 2pi. Nah, nantinya kalau dihubungkannya dengan jarak itu X2 min X1 per lambda. Jadi ini rumusnya, beda fase. Dibacanya ini lambang V ya, yang ini, yang begini tuh lambangnya. Jadi pakai jarak, selisih jarak itu pakainya X2 min X1 per lambda. Kalau pakai selisihnya sudut, radian, itu selisihkan sudutnya aja dibagi dengan 2pi. Gitu. Nah, untuk yang soal yang ini, kita bahas di bawah ya. Nah, ini berapa selisih jaraknya kalau beda fasenya 1/3 pi radian. Jadi, ininya V-nya itu 1/3 pi radian. Nah, ini berapa jaraknya, selisih jaraknya, atau delta X-nya tuh berapa. Kalau di yang tadi kan delta X tuh ini kan, ini bisa aja kita tulis delta T per 2pi, atau delta X per 2pi, gitu sama aja. Nah, pertanyaannya di soal ini tuh, ini nih, delta X-nya tuh berapa. Jadi kalau di sini, kalau delta X itu kan dihubungkan dengan V adalah, V ini masih delta T. Jadi V itu kan tadi delta X per lambda kan. Nah, sementara V juga delta theta per 2pi. Nanti kalau kita samakan antara dua ini, kita bikin sama karena itu kan sama-sama V kan, sama-sama beda fase. Jadi delta X per lambda sama dengan delta K per 2pi. Gitu. Nah, jadi nanti delta X-nya delta theta per 2pi dikalikan dengan lambda. Gitu. Jadi delta X-nya, delta theta-nya kan 1/3 pi dibagi 2pi. Nah, yang belum ada adalah lambdanya kan. Nah, itu bisa dicari dari sini. 500 Hz dan itu cepat lambatnya 350. F-nya 500 Hz dan V-nya 350 meter per detik. Jadi, karena V sama karena cepat lambat adalah lambda kali F, lambdanya menjadi V dibagi F itu 350 dibagi 500 0,7 meter. Nah, ini udah dimasukin ke sini 0,7. 1/6 kali 0,7. Jadi 0,1167 meter. Gitu deh, ada pertanyaan enggak? Oke, kita coba nomor 2-nya ya. Gelombang berjalan cepat lambat 300, F-nya 500. Ini sama kayak tadi ya. V-nya 350 dan F-nya 500 Hz. Berarti nanti ini ada lambda 350 dibagi 500, 0,7 meter tadi. Hitung beda fase untuk selisih waktu 1 milidetik. Jadi delta T 1 milidetik. Berapa beda fasenya? Ini tambahin lagi ya, rumusnya ketinggalan 1. Dihubungkan terhadap periode. Jadi T2 min T1 per periode atau delta T dibagi T. Nah, ini
rumus-rumus untuk mencari beda fase. Nah, jadi di sini yang kita butuhin adalah, karena kan ini rumusnya sendiri delta T per periode kan. Berapa delta T-nya? Berapa beda fasenya? Yang belum ada adalah periodenya ini. T-nya berapa? T itu 1 per F. 1 per 500. Gitu. Jadi nanti ini ya kan situ 1 per 500 atau beda fasenya 500 kali 10 pangkat min 3. Beda fasenya 0,5 gitu. Lanjut ke nomor 3. Dikasih persamaan perjalanan gelombang berjalan IP sama dengan 2 sin 2 pi T per 0,4 ditambah X per 80 cm. Di mana T dalam sekon. Tentukan amplitudonya, frekuensinya, bilangan gelombang, panjang gelombang, sama cepat lambatnya. Kan kalau 2 pi-nya dimasukin, D-nya 2 pi per 0,425 ya. 5 pi T tambah per 40 px. Yang A, karena ini cm, jadi A jawabannya 2 cm gitu. Terus yang B, frekuensi gelombang lengketnya di sama T kan, omega 2 pi T 2 px 2 pf pf itu yang 5 pi, jadi F nya 2,5 Hz. Terus yang C, bilangan gelombangnya berapa? Bilangan gelombangnya itu yang lengket sama X, yaitu pi per 40 bilangan gelombangnya. Nanti dari C bisa nyari D, karena bilangan gelombang sama dengan 2 pi per lambda. Jadi lambdanya 2 pi per 40. Salah. 2 pi per lambda sama dengan pi per 40. Jadi lambdanya 80 cm gitu. Terus terakhir cepat lambatnya, V-nya lambda kali F. Lambda 80, F-nya mana? F 2,5. Jadi V-nya 200 cm per detik atau 2 meter per detik. Itu. Coba kalian cek deh jawaban kalian tadi sama nggak sama yang ini. Ini dapatnya pertama amplitudonya 2 cm. Nih, cm, terus F-nya 2,5 Hz. Bilangan gelombangnya di per 40. Lambdanya 80 cm sama cepat lambatnya 2 meter per detik atau 200 cm per detik. Lagi yang ini. Dinda meletakkan 2 gabus di atas permukaan kolam ikan dengan jarak 50 cm. Kedua gabus tersebut bergerak naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Jadi frekuensinya 2 Hz ya. Jika salah satu gabus berada di puncak bukit, yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit. Jadi satunya di puncak bukit, tapi terpisah ada satu bukit lagi, seperti gini. Nah, gabus yang satunya ada di bagian dasar gelombang. Nah, ini tuh jaraknya, tadi di kalimat pertama, jaraknya 50 cm. Nah, ini tuh berapa lambda? Benar, 1,5. Ini sampai puncak ke puncak, kan lambda kan. Terus puncak ke dasar gelombang, berarti ini setengah lambda. Jadi 1,5 lambda sama dengan 50, atau lambdanya 50 per 1,5.
Berarti 100/3 sentimeter. Atau 1/3 meter. Pertanyaannya cepat lambat gelombangnya berapa? Ya, V sama dengan lambda kali ya. 1/3 kali 2/3 meter per detik. Itu. Tadi ada lagi mana ya? Santi menggetarkan selingki yang salah satu ujungnya diikat pada gagang pintu. Pada selingki tersebut terjadi gelombang longitudinal yang jarak antara pusat rapatan dengan pusat renggangan berdekatan adalah 15 cm. Jadi ini ada renggangan, terus rapatan, renggangan lagi kan kalau di itu. Nah, dia bilang jarak antara pusat rapatan dengan pusat renggangan adalah 15 cm. Berarti yang ini, segini 15. Dari pusat ke pusat itu. Nah, ini 15. Nah, 15 cm itu berapa gelombang nih kalau di sini? Bukan 1,5. Karena satu gelombang di longitudinal itu dari pusat rapatan ke pusat rapatan lagi. Atau dari pusat renggangan ke pusat renggangan lagi. Nah, ini kan dari pusat rapatan ke pusat renggangan. Satu gelombangnya tuh sampai sini. Dari pusat renggangan ke pusat renggangan lagi di sini. Satu gelombang. Berarti ini berapa gelombang? 15 cm berapa gelombang? Setengah, Kak. Oke, setengah. Berarti setengah lambda sama dengan 15 cm kan? Jadi lambdanya 30 cm. Gitu. Kemudian frekuensi gelombangnya 50. Nah, baru bisa ngitung cepat lambatnya. Lambda F. 30 kali 50. Jadi 1500 di atas satuan sentimeter, nanti sentimeter per detik, atau 15 meter per detik. Gitu. Diberikan gelombang berjalan seperti itu. Persamaan gelombangnya bagaimana? Oh, sorry, ada yang nanya dulu nih. Cara bedain pakai rumus deltanya gimana ya, Kak? Soalnya misalnya soal ini pakai delta T yang 1% tersebut. Tergantung apa yang dikasih di soal aja. Kalau yang ini kan pertanyaannya beda fase untuk selisih waktu 1 milidetik. Ini kita punyanya delta T. Ya pakainya rumus yang ada delta T-nya dong. Ya enggak? Pakainya rumusnya beda fase delta T per periode. Nih, ya jangan pakai yang delta X per lambda atau pakai delta theta per 2pi. Nanti bingung nyari delta X-nya mana, nggak ada. Atau delta theta-nya nggak punya. Gitu kan. Tergantung apa yang diberikan di soal. Kayak misalnya ini, yang ini. Kita punyanya beda fasenya, deltanya dalam bentuk delta theta. Ya berarti pakainya delta theta per 2pi. Tuh, di sini. Kemudian pertanyaannya lagi adalah selisih jarak. Selisih jarak itu delta X. Oh, berarti pakai X per lambda. Gitu. Nah, cukup jelas nggak ya? Jadi tergantung apa yang diberikan di soal. Oke, balik ke soal tadi ya. Nah, ini. Pasti gambar kayak gini nih. Terus persamaan gelombangnya bagaimana? Pertama, tadi Y kan sama dengan A. Ini tandanya belum ada ya, plus minusnya belum ada. A sin omega T X gitu. Nah, tanda yang hijau, yang warna hijau plus apa minus, terus yang warna merah plus apa minus. Itu dulu deh. Yang hijau plus apa minus? Plus ya. Karena apa? Karena dia naik duluan kan. Getarannya itu ini tuh naik duluan ke sana. Bergeraknya naik dulu, berarti plus. Terus yang merah tandanya apa? Plus apa minus? Yang merah minus. Kenapa? Karena gelombangnya bergeraknya ke kanan. Kalau bergeraknya ke kanan pakai minus di situ. Tuh, oke. Kemudian ini ada A. Kalau di gambar ini amplitudonya berapa? Amplitudo itu simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Jadi
amplitudo tuh dari titik keseimbangan dari sini ke simpangan paling jauh. Berapa tuh? 5 ya. Berarti nanti Y-nya sama dengan plus 5. Mau ditulis boleh, enggak juga nggak apa-apa ya tanda positifnya. Sin, belum nyari omega sama K-nya. Omega sama K dicari dari sini. Nah, lihat ini gelombangnya ada berapa gelombang? Di gambar ada 2 gelombang kan. Oke, N-nya sama dengan 2. Terus ini ada 60 detik. Berarti itu T 60 detik. Dan ini ada 20 cm itu sebagai S-nya. Nah, 20 cm. Nah, kita bisa nyari F N per T yaitu 2 per 60 dan lambda yang nilainya S dibagi N. Tuh. Jadi 20 per 2. Jadi F-nya 1 per 30 Hz. Terus lambdanya 10 cm. Nah, dari ini F dan lambda ini bisa nyari omega dan K. Omega itu 2πf. 2πf. Itu. Jadi omeganya pi per 15. Terus lambdanya untuk mencari bilangan gelombang K. 2π per lambda. 2π per lambdanya 10. Berarti 0,2 pi. Nah, ini yang digunakan dimasukkan ke dalam situ. Jadi, omeganya pi per 15. T itu kali T dikurangi KX. K-nya sendiri 0,2 pi. Gitu. Ada yang bingung nggak? Lanjut satu soal lagi. Coba kalian kerjain nomor 39. Ada yang dapat 4 Hz. Yang lain gimana? Oke, ini 50 cm ini berapa lambda nih? 2,5. Coba. Ini 1 ya, dari puncak ke puncak. Karena ini kita ngitungnya dari sini ya. 1. Ini 1. Terus ini ke sini adalah setengah gelombang. Berarti 2,5 lambda. Oke, betul. Jadi lambdanya 50 per 2,5. 20 cm. Gitu. Terus cepat rambat gelombangnya V sama dengan 80 cm per detik. Nanti V sama dengan lambda kali F. F-nya V dibagi lambda. V 80 dibagi V 80 bagi 20. Jadi F-nya ke 4 Hz benar ya. Oke, lagi. Nih. Oh, ini gimana? Ini soal terakhir ya, nomor 48. Coba kalian coba dulu, nanti kita bahas. 0. Evelyn dapat 0. Oke, yang perlu dilakukan pertama kali apa nih? Ngerjain soal kayak gini, bentuknya kayak gini. Sebuah titik O, ya itu maksudnya bukan titik 0. Sebuah titik O bergetar harmonis menghasilkan gelombang berjalan transversal. Cepat rambat gelombang V 25 meter per detik. Frekuensinya F 5 Hz dan amplitudonya A 12 cm. Simpangan titik P, YP saat berjarak 5 meter dari O, X-nya 5 meter, saat O telah bergetar selama setengah detik. Gitu. Ini berapa? Nah,
yang perlu dilakukan pertama kali adalah mencari persamaan gelombangnya kan. Jadi untuk persamaan gelombangnya Y, karena ini nggak dikasih tahu geraknya kemana, terus merambatnya kemana, jadi anggap A secara umum aja, A sin omega T min K. Gitu. Nah, amplitudo udah nih 12 cm atau berarti 0,12 meter ya. Sin omega sama Kx-nya yang belum ada. Jadi omeganya dari 2pi F. Omeganya 2pi kali 5. Jadi omeganya 10pi. Nah, itu tulis di bagian omega T. 10pi T kurangi Kx, K-nya itu dari V. V sama dengan omega per K. Jadi K-nya omega per V. 10pi per V-nya 25. Tuh. Jadi ini kalau dibagi 5, 2 per 5, 0,4. Nah, itu masuk ke bagian K, 0,4 px gitu. Baru deh nyari kesimpangan di titik P tadi, yp 0,12 kali sin 10 pi T, berarti 10 pi T-nya setengah dikurangin dengan 0,4 pi x. 0,4 pi x-nya 5. Gitu. Jadi simpangan P 0,12 sin 5 pi dikurangi 2 pi. P-nya 0,12 sin 3 pi. Sin 3 pi itu 0. Ya udah, berarti jawabannya 0. Betul ya, Evelyn. Oke, gimana yang lain, ada pertanyaan enggak? Oke deh, kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, dari aku cukup sekian dulu DWU kita tentang gelombang. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk ngebahas yang tentang gelombang stasioner ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Makasih semuanya yang udah hadir, yang udah ikut ngitung. Selamat istirahat ya.